Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Sarota edisi Selasa 19 Desember 2023. Pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, pagi hari ini kami akan membaca lagi kebenaran firman-Mu. Urapi setiap hati kami, berikan kami roh pengertian, supaya kami dapat mengerti arti firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 2, kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti Tuhan kulihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka, dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari Yeriko itu, lalu mencemohkan dia serta berseru kepadanya, "Naiklah botak, naiklah botak." Lalu berpalinglah ia ke belakang. Dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini akan kita renungkan dalam satu tema, jangan menghina hamba Tuhan. Jangan menghina hamba Tuhan. Saudara-saudara, kedaulatan Tuhan tidak bisa dihalangi oleh siapapun dan oleh kuasa apapun. Ukuran manusia tidak dapat menjadi standar untuk menilai, apalagi menolak keputusan Tuhan. Kuasa Allah dapat dinyatakan dalam segala situasi dan dalam berbagai bentuk menurut kehendaknya. Demikian juga untuk menyatakan mujizatnya. Dia dapat melakukannya melalui siapa saja yang dikehendakinya. Saudara-saudara, peristiwa yang terjadi di Yeriko menjadi salah satu bukti penegasan bahwa Tuhan menunjukkan Elisa untuk menggantikan Elia. Elisa dicemooh oleh anak-anak, dan tentu yang dimaksudkan adalah
anak-anak remaja, dan mungkin juga pemuda yang tentu sudah dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Mereka mengejek Elisa dengan mengatakan, naiklah botak, naiklah botak. Itu dapat kita lihat pada ayat 23. Adalah ungkapan yang sangat merendahkan martabat, bahkan penghinaan bagi seorang nabi Tuhan. Padahal saudara-saudara, Elisa baru saja melakukan mujizat di Yeriko dengan mengubah air yang sering mengakibatkan keguguran bayi menjadi air yang menyehatkan. Inilah bukti bahwa Elisa adalah nabi yang ditetapkan oleh Allah dan dipakainya untuk menyatakan kuasanya. Para pencemooh utusan Allah harus menanggung resiko. Elisa berbalik dan mengutuk mereka atas nama Tuhan. Dan akhirnya terjadi peristiwa yang mengerikan. 2 ekor beruang keluar dari hutan dan mencabik-cabik 42 orang anak. Saudara, tidak jarang kita melihat dan mendengar orang-orang yang sengaja melawan kehendak Tuhan. Para hamba Tuhan sering mendapat cemoohan ketika berbicara, apalagi jika ia menegur orang-orang yang masih terus berbuat dosa. Ingat bahwa Tuhan tidak hanya menjanjikan berkat, namun Dia juga menegaskan penghukuman bagi mereka yang tetap hidup dalam dosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu jikalau Engkau beri kami kesempatan pagi hari ini untuk mendengarkan lagi firman-Mu, firman yang hidup dan menghidupkan. Kami bersyukur bahwa kami diajari oleh firman Tuhan untuk dapat menghormati dan menghargai siapapun yang Tuhan pilih, siapapun yang Tuhan kehendaki dan diutusnya menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Engkau setia memberikan kami napas hidup sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya hanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Menjalani sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami hanya serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kami hikmat. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau menguasai hidup kami, sehingga hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami, benar-benar menjadi hidup yang menghormati Tuhan, takut dan setia hanya kepada Tuhan. Ini doa kami, permohonan syafaat kami kepadamu. Dengarkanlah, sempurnakanlah, semuanya kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.